Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai Microsoft Office Excel. Jadi di kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai lingkungan kerja Office Excel dan beberapa perintahnya. Jadi di Office Excel ini lingkungan kerjanya tidak banyak berubah dengan Office Word atau PowerPoint, hanya ada beberapa menu seperti data, ya, formula yang mungkin tidak ada di Office lain, aplikasi Office Word ya atau PowerPoint, tapi ditambahkan di Office Excel. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai formula dasar pada Microsoft Office Excel. Jadi fungsi formula dasar ini untuk melakukan penghitungan atau pengolahan terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel. Jadi setiap penggunaan formula dasar itu kita harus awali dengan tanda sama dengan. Jadi ini untuk menandai bahwa kita akan menggunakan fungsi, ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah alamat dari data tersebut atau penulisan fungsi atau rumus. Karena kalau fungsinya salah atau rumusnya salah, maka hasil evaluasinya akan bernilai salah. Biasanya ditandai dengan tulisan pagar value. Nah, jadi kita akan membahas fungsi-fungsi dasar tersebut. Yang pertama adalah aritmatika dasar. Jadi aritmatika dasar yang dimaksud adalah fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalnya kita buat di sini, kita buat tabel, ya, aritmatika. Nah, di sini ada angka 1, di sini angka 2. Di sini ada hasil. Nah, aritmatika yang pertama adalah penjumlahan. Di sini yang kedua ada pengurangan, perkalian, pembagian. Misalnya angka 1 di sini adalah 5. Angka 2-nya adalah 7. Nah, hasil di sini karena ini adalah penjumlahan berarti 5 tambah 7. 5 tambah 7 adalah 12. Jadi kalau kita tidak mengerjakannya di Excel, misalnya kita mengerjakannya di Word, maka kita harus menuliskannya di sini. Kita harus hitung sendiri, oh 5 tambah 7 itu adalah 12, maka kita tulis di sini 12. Itu kalau kita kerja di Word. Nah, dengan menggunakan Excel, maka kita bisa menuliskan fungsi rumus kita yang pertama, ya. Jadi untuk menuliskan rumus kita tulis sama dengan. Setelah menulis sama dengan, maka kita bisa menuliskan rumusnya, ya. Di sini kita tahu bahwa 5, ya, tulis sama dengan 5. Jadi sama dengan ini cuma menandai bahwa oh sekarang kita menulis rumus 5 tambah, nah gitu, terus 5 tambah 7. Nah, bisa kita enter. Kalau sudah tekan enter 12. Oke. Ini kita tuliskan langsung rumusnya. Bisa dilihat di sini di formula bar bahwa walaupun di sini yang tampil di sel adalah 12, tapi di formula bar adalah rumus dari yang kita tuliskan, yaitu 5 sama dengan 5 tambah 7. Jadi diperhatikan di sini. Ini yang tampil
yang tampil di sel ini isi sebenarnya dari sel tersebut. Oh, dia bentuk rumus. Ini kita harus jeli di sini. Oh, cek ternyata formula barnya berbeda. Oke. Jadi itu caranya. Sekarang pengurangan. Misalnya pengurangan di sini ada angka 7. Di sini ada 12. Berarti di sini kan 7 kurang 12. Berarti kita tulis sama dengan 7 kurang 12 minus 5. Nah, jadi kita tidak perlu capek-capek menghitung. Kita yang capeknya itu menulis formulanya. Jadi kita lebih fokus ke bagaimana membuat solusinya. Angka lain lagi, misalnya di sini 93 sama dengan 9. Nah, kalau perkalian di sini kita pakai simbol bintang atau shift 8. 9 kali 3, 27. 3 bagi di sini 2. Misal 3 bagi 2 sama dengan 3 bagi 2. 1,5. Oke. Nah, jadi ini untuk membuat fungsi aritmatika. Nah, hanya mungkin kalau kita buat seperti ini, rumusnya akan menjadi statis. Statis ya. Rumusnya menjadi statis. Karena rumusnya ini tidak, kita inginnya sebenarnya pasti rumusnya dinamis. Dinamis yang dimaksud adalah misalnya angka ini ternyata 5 ini berubah. Ternyata misalnya kita ingin ubah jadi 8. Nah, di sini 8 harusnya hasilnya itu adalah 15. Kalau seperti ini kita harus ganti rumusnya lagi sama dengan 8 15 ya. Nah, jadi ini karena rumus kita statis. Bagaimana kita membuatnya supaya dinamis? Kita harus membuat rumus ini mengganti nilai statis tadi ya, nilai 8, 7 dengan alamat selnya. Jadi sebenarnya yang kita maksud dengan penjumlahan di sini adalah sama dengan sel ini, kalau kita lihat adalah sel F13. Jadi yang dimaksud adalah F13 ditambah isi sel F13 ditambah isi sel G13. Nah, berarti bisa kita tulis F13. Jadi ketika kita tulis F13, sel F13 otomatis di highlight sama Excel. Terus kita pilih tambah. Nah, di sini ditambah sel G13. Oke, jadi di sini ditandai warna biru dan warna merah. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, itu dia. Jadi hasilnya sama, 15. Dan ini sudah menjadi dinamis. Dinamis yang dimaksud adalah, kalau tadi kita ganti 8 tidak berubah di sini, sekarang kalau kita ganti, misalnya jadi 5. Nah, dia berubah 5 tambah 7, 12. Kita ganti di sini juga, misalnya di sini 9. Nah, 5 tambah 9 sama dengan 14. Jadi dia dinamis. Cara lain juga untuk menuliskan rumus adalah dengan kita tulis sama dengan, bisa kita langsung klik. Nah, jadi tidak perlu menulis F14 kurang, nah kita klik lagi. Oke, habis itu kita enter. Ini sudah dinamis. Begitupun perkalian juga sama dengan
sama dengan 3 bagi 2. Oke. Jadi bisa kita tulis, bisa kita klik. Nah, yang penting jeli di sini dia sel apa. Oke, itu rumus aritmatika dasar kita yang pertama. Nah, ini untuk untuk yang operatornya satu saja, jadi kita copy ya. Jadi ini tidak harus bahwa hanya 1 tambah 2. Bisa saja 1 tambah 2 tambah angka 1 tambah angka 2 tambah angka 3. Misalnya di sini ya, jadi ini bisa kita insert ya, insert kolom. Jadi bisa kita klik di sini. Klik kanan, insert. Nah, misalnya di sini angka 3. Oke, di sini misalnya 4, 6, 9, 10. Oke, misalnya berarti dengan penjumlahan. Nah, di sini misalnya penjumlahnya di angka 1 tambah angka 2 tambah angka 3. Berarti rumusnya bisa kita tulis sama dengan 5 tambah 9 tambah 4. Oke, jadi tidak mesti harus hanya 5 tambah 9. Ya. Jadi bisa saja 5 tambah 9 tambah 4 ya. Pengurangan juga begitu, sama dengan misalnya 7 kurang 12 kurang 6. Oke. Sama dengan 9 kali 3 kali 9. 243. Sama dengan 3 bagi 2 bagi 10. 0,15. Oke. Nah, sama juga bisa saja misal kita tuliskan misalnya di mix ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian. Misalnya di situ adalah 5 tambah 4 kali 6 kurang 2. Oke. Misal kita tanpa memperhatikannya ya, tanpa memperhatikan operator mana yang lebih tinggi derajatnya ya, yang dimana kalau dia lebih tinggi derajatnya harus dieksekusi dulu ya. Berarti kalau kita langsung saja ya, misalnya sama dengan berarti 5 tambah 4 kali 6 kurang 2. Oke, jadi coba kita jalankan berapa hasilnya. 27. Ya. Jadi ini misal kita mix ya. Jadi tergantung rumus yang kita dapatkan bagaimana. Jadi tidak harus cuma angkanya ini dan ini ya. Misalnya cuma 5 tambah 9 sudah. Bisa saja dikalikan. Sebelum dikalikan dibagi. Jadi di sini dia dapatnya 27. 5 tambah 4 9 kali 6 54 kurang 2 52. Berarti bukan. Jadi dia ini sudah memperhatikan derajat operatornya. Jadi di sini kita lihat bahwa yang kali akan dieksekusi duluan. Sehingga 4 kali 6. 4 kali 6 24. Ya. 4 kali 6 24. Jadi
4 kali 6, 24, berarti sekarang kondisinya adalah 5 tambah 24 kurang 2. Nah, karena tambah dan kurang sama derajatnya, berarti 5 tambah 24, 29 kurang 2, 27. Nah, jadi seperti itu. Oke. Sama misalnya 3 kali 5 tambah 4 kali 2. Nah, jadi karena perkalian itu lebih tinggi derajatnya, berarti dievaluasi dulu 3 kali 5. 15. Habis itu dievaluasi lagi 4 kali 2, 8. Berarti ini hasilnya harusnya 23. Oke, kita tuliskan rumusnya. 3 kali 5 tambah 4 kali 2. 23. Oke, itu untuk aritmatika dasar. Oh ya, ada yang penting juga ketika menuliskan rumus kita bisa menggunakan dalam kurung untuk menunjukkan bahwa rumus itu harus dievaluasi dulu. Misalnya gini, 3 kali 5 tambah 4 kali 2. Misalnya seperti ini. Misalnya 3 kali 5 tambah 4. Nah, misal di sini kan kalau kita tidak menggunakan dalam kurung, maka akan dievaluasi 3 kali 5 dulu, 15, tambah 4, 19. Nah, jika kita inginnya adalah 3 kali, habis itu 5 tambah 4, jadi 5 tambah 4 dulu dievaluasi, 5 tambah 4, 9, baru dikalikan 3, berarti di rumus kita harus menuliskan sama dengan 3 kali dalam kurung 5 tambah 4. Jadi harus menggunakan dalam kurung. Agar 5 tambah 4 dikerjakan dulu. 5 tambah 4, 9. Baru hasilnya itu yang dikalikan 3. Kalau tidak di dalam kurung, maka 3 kali 5 dulu, 15, tambah 4, 19. Jadi kalau nanti saya akan tampilkan. Jadi ini hasilnya adalah 5 tambah 4, 9, kali 3, 27. Nah, kalau tidak pakai dalam kurung, sama dengan 3 kali 5 tambah 4, 19. Jadi berbeda. Oke. Itu untuk aritmatikanya. Selanjutnya di Excel itu dia sudah memiliki beberapa fungsi-fungsi yang sudah disiapkan. Ya. Misalnya ada namanya sum, ya, sum. Jadi sum ini berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Ya. Jadi range itu tadi, kalau ingat di video sebelumnya, range itu kumpulan sel. Nah, jadi penulisannya adalah sama dengan sum. Sum itu ditulis begini. Sum dalam kurung angka 1, angka 2. Jadi sum dalam kurung angka 1, angka 2, angka 3, angka 3, dan seterusnya. Ditutup kurung. Oke. Jadi bisa dilihat polanya. Jadi ini nama fungsinya sum, habis itu dia buka kurung, di dalam kurungnya ada. Jadi angka 1, angka 2, angka 3 ini disebut dengan parameter. Misal gini. Sama dengan sum dalam kurung, misalnya 5, terus bisa kita lihat di sini ada Excel itu dia siapkan ada tooltips, ya. Jadi ini menampilkan
model dari fungsi tersebut. 5 tambah 10 tambah 15. Oke, jadi ini sum 5, 10, 15. Artinya 5 tambah 10 tambah 15. Nah, jadi menggantikan dari operator tambah ya. Nah, 5 tambah 10, 15 tambah 15, 30. Oke. Itu untuk sum. Bisa kita buatkan contoh kasusnya, misal kita punya tabel data tinggi mahasiswa. Nah, di sini ada nomor, terus ada nama, tinggi dalam kurung sentimeter. Nah, misalnya nomor 1, sini Adam, misalnya Adam ini 170. Nomor 2 ada misalnya Cici 162. Oke, jadi di Excel juga kita bisa memanfaatkan, bisa menulis angka serial ya. Nah, misalnya 1, 2, setelah ini kan 3, 4, misal sampai 5 saja. Jadi bisa kita blok, terus kita pilih ini, kita arahkan kursor sampai berubah menjadi tambah di ujung kanan bawah ini, baru kita tarik 3, 4, 5. Oke, sampai 10. Oke, jadi kita tidak capek-capek menulis angkanya ya. Jadi cukup 2 angka pertama, sudah terbaca polanya, baru kita tarik. Dan ini dia tergantung pola yang kita buat. Karena tadi 1, 2 itu selisihnya 1, sehingga kita ditarik. Selisihnya 1 terus. Tapi kalau misalnya 1, terus di sini ada 3, di sini 5, berarti ini kan selisihnya 2, 2. Berarti kalau kita tarik, jadi 1, 3, 5, 7, 9. Jadi dia sesuaikan polanya. 9 jadi selisih 2 semuanya. 1 ke 3, 2, 3 ke 5, 2, 5 ke 7, 2, 9 ke 11, 2. Kita tulis sini misalnya Lia 160. Oke, ini datanya. Misalkan di sini ada, kita ingin jumlah tinggi keseluruhan. Nah, berarti di sini bisa kita pakai sum ya. Sum, bisa kita klik satu-satu ya, koma ini
G30,1. Oke. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini kan jadi ini cuma cocok kalau datanya cuma beberapa, ya. Tapi kalau ini model range seperti ini, dia berurutan dari angka 1 sampai 10, maka bisa kita ganti dengan sama dengan sum, terus buka kurung, kita klik, terus kita pilih semuanya, ya. Nah, oke, baru kita tutup. Ya, di situ kalau kita lihat nih, ini agak tertutup sama ini 10R kali 1C, artinya itu 10 row 1 kolom, R row baris, C kolom. Di sini sum G26, kalau tadi itu pakai koma, jadi G26 koma G27 koma. Di sini dia G26.2 G35, artinya itu dari G26 sampai G35. Jadi titik 2 ini kayak sampai, ya. Kalau sudah kita enter, hasilnya sama 1661. Jadi angka-angka ini di total semua 1661. Selanjutnya ada, ini adalah sum. Nah, di situ juga di Excel ada min. Jadi min itu mencari nilai minimum. Misalnya di data ini kita ingin tahu siapa yang paling pendek. Nah, berarti min, minimum, ya. Berarti sama dengan min, buka kurung, nah, kita blok semua. Oke, balas kurung. Nah, jadi yang paling tinggi itu 160. Jadi 160 itu si Lia, ya. Nah, kalau mau cari nilai tertinggi, max, sama dengan max, kita blok 172 Verdi, ya. Nah, misalnya juga berapa rata-rata tinggi dari mahasiswa tersebut. Nah, bisa kita pakai average, ya, sama dengan average. Nah, jadi bisa ketika kita menulis aver, nah di situ dia ada average a, average if, average ifs. Di situ sudah terpilih yang paling atas average, kita tab saja. Kalau kita tekan tab, nah dia langsung lengkapi. Kalau kita blok, nah rata-ratanya adalah 166,1. Oke, jadi ini 166,1. Bisa kita lihat bahwa datanya ini sudah berbentuk angka pecahan. Jadi kalau kita ingin atur berapa angka di belakang koma, bisa kita format. Jadi kita klik kanan, terus format cell. Nah, di sini ada number. Nah, di sini decimal place-nya terpilih 2. Terus use thousand separator. Jadi di sini kalau tiap ribuannya itu dipakai separator, di sini kita tidak centang, berarti misalnya kalau 1 juta tidak akan ada pemisah ribuannya. Kalau kita oke, di sini desimalnya ada 2 angka di belakang koma. Nah, jadi tadi dari 166,1 berubah jadi 166,10. Nah, selanjutnya ada count. Nah, jadi count ini dia menghitung ada berapa datanya. Jadi menghitung jumlahnya ada berapa.
Beda dengan sum yang ini. Kalau sum itu total dari isi sel ini. Kalau count itu menghitung ini dianggap 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita lihat count, ya dia lebih ke datanya itu ada berapa. Jadi datanya itu ada 10. Jadi tidak peduli apa isinya di dalam sel, yang penting dia menghitung ini ada datanya ada berapa sih. Oh, ada 10. Beda dengan sum. Selanjutnya ada juga di sini concatenate ya. Jadi concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan data antar kolom. Misalnya di sini namanya kan Adam, Cici, misal itu bisa kita buatkan ya. Kita cut ya. Mudah-mudahan tidak berubah ini. Oke, misalnya sini nama, di sini jadi nama depan, ini nama belakang, depan. Oke, nah misalnya Adam Levin. Sini oke. Jadi sini ada nama depannya Adam, nama belakangnya Levin. Jadi Adam Levin. Jadi di sini bisa kita cut saja dulu. Nah, misalnya jadi nama lengkap ya. Nama lengkap. Full name ya. Berarti nama lengkapnya saya kan Adam Levin. Nah, jadi bisa kita menggunakan concatenate ya. Concatenate. Nah, ini sudah ada. Oke. Jadi di situ dia teks 1, teks 2. Nah, jadi ini teks 1, teks 2. Nah, ini terus kita tutup. Nah, jadi sini Adam Levin. Oke. Nah, jadi sini Adam Levin, Cici Kira, Lia Amalia, Alisaki. Hanya di sini harusnya ada spasi ya. Adam spasi Levin. Oke, berarti kita harus perbaiki. Jadi kita F2 ya kalau mau edit itu. Jadi kalau mau edit rumus bisa F2 atau kita klik di sini. Nah, di sini concatenate F26, G26. Harusnya ada spasi. Jadi kita spasinya harus dikutip ya. Nah, ini spasi. Oke. Nah, Adam Levin Cici. Oke, misalnya lagi. Di sini cut. Nah, di sini ada salutation ya.
Misalnya salutation. Jadi misalnya dia apakah kalau laki-laki Mister ya. Di sini misalnya tuan ya, tuan. Di sini NY ya. Nyonya. Copy saja. Lia Ali Denis Mat Ferdi Agus. Ini oke. Salutation ini jadi salutation ini bisa disebut sapaan ya. Jadi terjadi sini sapaan. Ya, jadi misalnya Adam Levine ini tuan. Nah, ini bisa kita manfaatkan di sini. Jadi misalnya kita insert lagi. Sini kita tulis kita beri nama panggilan ya. Jadi di sini sama dengan content. Nah, di sini selnya I26, kita kasih spasi, terus nih Adam Levine. Oke, ya di sini dia disebutnya Tuan Adam Levine. Nah, ini saja kita tarik. Oke, jadi Tuan Adam Levine, Nyonya Sekira, Nyonya Lia Malia, Tuan Ali Sakib, dan seterusnya. Oke, ini bisa kita border. Ini kita misalnya diwarnai ya. Dia mengikut sini. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini untuk concatenate. Selanjutnya, selain itu ada fungsi round. Jadi fungsi round itu round ya, round d ya, round berfungsi untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Jadi dia dituliskan itu dengan rumus sama dengan round jadi di sini kita tambahkan parameternya angka yang akan dibulatkan, angkanya number, koma, di sini ada keterangannya, koma, habis itu jumlah digit yang akan dibulatkan berapa. Oke, misal kita kasih contoh. Misalnya di sini kita punya data.
Anggaplah ini pembagian ya. Satu, dua, di sini saya bagi 3, ini saja. Oke, sini bagi 3. Oke, jadi misalnya 1/3. Sini kita merge saja. Pembagian 3. Nah, misalnya di sini hasilnya berarti sama dengan 1 kita bagi 3. Oke. Atau mungkin kita kasih keterangan saja sini. Angka saja, tulis angka bagi. Ini kasih 3 semua. Nah, di sini kita sisa 1 dengan bagi 3. Oke. Nah, jadi di sini hasilnya merupakan angka pecahan. Ada beberapa angka di belakang koma, jadi kita bisa memanfaatkan round. Sini misalnya pembulatan, sini kita tulis keterangan pembulatan, sehingga kita bisa buat rumusnya round, terus kita klik. Nah, di sini ada keterangannya num digit, jumlah digit yang mau dibulatkan berapa. Misalnya kita isi 2. Nah, di sini tertulis 0,33, jadi ada 2 angka sini di belakangnya. Oke, jadi sini 0,67, 1,33, 1,67. Oke, kita lihat keterangannya. Jadi ini bisa kita klik. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Nah, the round function round number. Jadi fungsi round membulatkan angka ke jumlah digit tertentu. Nah, contohnya kalau sel A1 berisi 23,7825 dan kamu ingin mengetahui nilai dari 2 desimalnya, 2 desimal, kamu bisa menggunakan formula berikut. Round A1,2. Hasilnya nanti 23,78. Oke, ini. Oke, jadi di sini kalau 2,15 dibulatkan satu angka, nanti dia jadinya 2,2. Ya. Bukan 2,1. Nah, kalau 2,149 jadi 1, jadinya 2,1 ya. Oke. Sama juga misalnya max. Jadi kalau mau tahu
penjelasannya max itu gimana, tulis saja sama dengan max. Nah, baru kita klik ini. Seperti itu. Di sini ada penjelasannya. Selanjutnya ada fungsi sqrt ya. Jadi ini square root. Nah, jadi akar kuadrat. Jadi berfungsi untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat dari suatu bilangan. Misalnya nih, tulis ya, akar kuadrat. Nah, misalnya akar 1 itu berapa? Berarti kita tulis sqrt. Nah, parameternya 1 saja. Angka yang akan diakarkan menjadi 1. Nah, jadi 1 itu akarnya 1. Kalau 2, 1,4. 3, 1,7. 4, 2. Cocok ya, karena 2 pangkat 2, 4. Jadi akar 4 itu 2. 5, 2 sekian, 6 sekian. Nah, 9 ini 3. 10 itu 3,1 dan seterusnya. Selanjutnya ada power. Nah, misalnya power itu pangkat. Jadi menghasilkan pangkat dari suatu bilangan. Misalnya pangkat 3 lah. Nah, berarti sama dengan, jadi dia itu pakainya power. Ini power angkanya ini angka 1. Mau dipangkatkan berapa? Pangkat 3. Jadi parameter kedua adalah pangkatnya. Karena pangkat 3 kita tulis koma 3. Kalau dia pangkat 2, tulis pangkat koma 2. Tergantung pangkatnya di sini mau berapa. Selanjutnya kita tarik. Nah, di sini ada 1, kan 1 kali 1 kali 1. 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Oke, jadi itu pangkat. Selanjutnya ada sum square. Oke, mungkin ini kita buat saja mungkin di sini pangkat 2 ya. Pangkat 2. Sama dengan 1. Power, koma 2. Nah, di sini sisa kita tarik. Oke, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, dan seterusnya. Oke, ada lagi contohnya yaitu sum square ya. Satu saja sum square. Nah, jadi sum square ini dia akan menjumlahkan data dari misal 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sampai seterusnya. Nah, ini akan menghasilkan 3 kuadrat 9 tambah 16, 25 tambah 25, 50 ya. Ini hasilnya nanti 50. Nah, jadi sum square itu dia akan mengkuadratkan data-data itu kemudian dijumlahkan. Jadi kita tuliskan di sini sum square. Jadi nomor 1, nomor 2 berarti ini bisa kita blok 1 kali. Nah, dia akan menjumlahkan hasil kuadrat dari 1, 2, 3 dan seterusnya.
Nah, jadi dia di total itu adalah 385. Jadi itu hasil dari ini. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16, baru ditotal. Jadi harusnya nilai ini sama dengan hasil sum penjumlahan dari ini. Jadi kita akan tes sama sum, baru kita blok yang ini. Jadi ini nilainya akan sama 385 ya. Ini 385, ini 385. Oke, jadi itu untuk beberapa fungsi dasar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.